Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, selamat datang di episode yang terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci, di mana kami membahas semua kitab dalam Alkitab, dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu. Kita mencapai studi kita tentang kitab Nehemia, salah satu kitab bersejarah dalam Perjanjian Lama. Untuk pasal 2 kita berhenti di episode yang terakhir, yaitu pada sikap Nehemia saat menerima kabar tersebut tentang orang-orang Israel, orang-orang yang ditinggal di Yerusalem setelah pembuangan, betapa mereka sangat tertekan dalam celaan dan bagaimana tembok kota itu dirobohkan dan bagaimana gerbangnya pun dibakar. Jadi ia mendengar dan duduk dan menangis, berkabung, berpuasa dan berdoa, dan dia membawa segalanya di hadapan Tuhan. Dan jawabannya tentu datang. Apa jawabannya? Kita akan mengetahuinya di episode ini. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, para hamba Tuhan, Saudara Nehemia Nathan, Selamat Saudara datang. Esak Elia, selamat datang. Halo. Juga para hadirin yang telah bergabung di studio, selamat datang. Saudara Nehemia, ayat dari 1 hingga 8 di pasal 2. Saya akan membacanya dan kemudian kembali untuk bertanya. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada Raja. Karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan Raja. Bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram walaupun engkau tidak sakit? Engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada Raja, hiduplah Raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api? Lalu kata Raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit, kemudian jawabku kepada Raja, jika Raja menganggap baik dan berkenan kepada hamba-Mu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Lalu bertanyalah Raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya, berapa lama engkau dalam perjalanan dan bilakah engkau kembali? Dan Raja berkenan mengutus aku sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Berkatalah aku kepada Raja, jika Raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yehuda. Pula sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman Raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota, dan untuk rumah yang akan kudiami. Dan Raja mengabulkan permintaanku itu karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Saudara Nehemia, di ayat 1 dia menyebut nama Raja Artasasta. Ya, Apa yang kita ketahui tentang Artasasta? Raja Artasasta adalah raja keempat dari Kekaisaran Persia. Kita tahu bahwa kaisar Kekaisaran Persia yang pertama adalah Koresh. Dari siapa nubuatan datang dan yang Tuhan gerakkan hatinya untuk memanggil seluruh kerajaannya pada mereka yang ingin kembali dari anak-anak tawanan Yehuda yang berada di Babel. Raja ini adalah raja keempat. Dialah yang memberikan perintah kepada Nehemia. Sebenarnya dia menugaskannya kembali ke Yerusalem sebagai utusan raja untuk menjadi gubernur Yerusalem. Kita mungkin telah membahas sebelumnya bahwa tanggal ini sangatlah penting. Perintah dikeluarkan untuk membangun kembali Yerusalem dan temboknya. Yang merupakan bulan Nisan di tahun ke-20 pemerintahan Artasasta. Ya, karena ini adalah awal dari penggenapan nubuatan 70 minggu dalam nubuatan Daniel pasal 9. Nubuatan ini mengatakan, sejak firman itu keluar, yakni Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali,
sampai kedatangan Mesias yang diurapi, akan ada 69 minggu tahun. Yang artinya dengan menghitung tahun adalah 483 tahun setelah 69 minggu ini. Mesias akan disingkirkan, tapi tidak untuk dirinya sendiri. Dan nyatanya, nubuatan ini tidak hanya penting karena menyatakan sejarah bangsa Israel. Sampai kedatangan Kristus dan kedatangannya dengan kemuliaan dan kuasa dan menegakkan kerajaannya, tapi juga ini sedang mempersiapkan bagi kita ketika Mesias akan disingkirkan dan tidak akan memiliki apa-apa. Yang berarti disalibkan dan tidak memiliki kerajaan, dan sungguh setelah perintah keluar untuk membangun kembali Yerusalem dengan 483 tahun, ini sesuai dengan tahun ke-33 Masehi, tahun yang sama, di mana Tuhan Yesus disalibkan di luar gerbang Yerusalem. Di hari ke-10 bulan ke-7. Pada saat yang sama di mana domba Paskah disembelih. Ya, Jadi sekarang kita mencapai 69 minggu 483 tahun. dan minggu terakhir akan terpenuhi setelah pengangkatan gereja, di mana peristiwa tentang awal dari kesedihan dan kesengsaraan besar akan terjadi. Saudara Ishak, apakah ada yang bisa saya sebut doa sesaat? Maksud saya adalah ketika Nehemia datang ditanya tentang keadaan dan kondisinya, dan Raja tahu keadaannya. Jadi dia berkata, di ayat 4, lalu kata Raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Jadi ia berdoa pada saat berdiri di hadapan Raja. Dan Tuhan menjawabnya dan memasukkan kata-kata itu ke dalam mulutnya dan dia mengatakannya kepada Raja. Mohon jelaskan tentang doa-doa langsung semacam ini. Sebenarnya, saudara, ayat latar belakang doa singkat yang keluar dari hatinya dengan segera adalah latar belakang di mana ada semacam ketakutan. Alkitab mengatakan bahwa menjadi juru minuman raja berarti segala sesuatu yang dipersembahkan pada raja harus melewati dia, dan kemungkinan besar dia minumnya. Jadi ketika dia dalam posisi amanah seperti ini, nyawa raja ada di tangannya. Lalu wajahnya sedih, tidak seperti biasanya. Adalah baik bahwa orang beriman tersenyum. Dan untuk ini menjadi gaya hidupnya. Namun bagi Nehemia dalam pekerjaan ini, ketika dia sedih Anda harus khawatir. Sebab sangat mungkin ada racun yang ditaruh pada raja untuk membunuhnya. Itulah sebabnya Alkitab mengatakan, bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram walaupun engkau tidak sakit, engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Nehemia takut. Ketika Nehemia takut, dia mengatakan yang sebenarnya, dan ini adalah cara terpendek. Raja menjawabnya dengan mengajukan pertanyaan serius. Apa yang kau minta? Kita perlu mengingat bahwa raja ini adalah seorang kaisar, yang artinya raja dari segala raja. Dia bertanya kepada salah satu karyawannya, apa yang kau minta? Sungguh, saudara, ayat. Saya selalu bertanya pada diri sendiri pertanyaan ini, dan saya berharap pemirsa bertanya pada dirinya sendiri pertanyaan yang sama. Jika Tuhan hari ini menawari saya sesuatu dan bertanya pada saya, apa yang kau minta? Engkau akan mendapat apa yang kau minta. Apa yang akan saya minta? Di sini kaisar memberi cek kosong, kartu hadiah untuk seorang karyawan, seorang juru minuman, dan menanyakan apa yang Anda minta. Dan meskipun Nehemia memiliki prioritas rohani dan jawabannya sudah siap, tentu saja jawabannya sudah siap untuknya, tapi dia berdoa dulu, dia tidak heran. Dia terkejut dengan keadaan raja yang bertanya mengapa dia tidak sedih, kemudian dia menjadi takut. Reaksi bawah sadar yang normal, begitu raja memberitahunya apa yang kau minta agar dia segera memberitahunya, sejujurnya saya ingin melakukan ini dan itu, tapi tidak. Dia menaikkan doa pada Tuhan, ini adalah orang yang seimbang dan disiplin dalam emosi dan nafsunya. Dan dia benar-benar mendapatkan Tuhan di hadapannya. Dia benar-benar mendapatkan Tuhan di hadapannya dan tahu bahwa ini adalah raja segala raja. Tapi raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan, dialah yang akan menggerakkan raja ini dan dialah yang akan menggerakkan segala sesuatu. Jadi saya berdoa kepada Allah di surga. Dia berdoa dengan telegraf cepat, saya tidak tahu Alkitab tidak mengatakan apa yang dia katakan. Tapi mungkin saja dia berkata, Tuhan beri aku hikmat. Atau beri aku kata-kata. Buka hatinya, ini seperti telegraf. Kata-kata sederhana, dan ini menyemangati kita saudara ayat, karena kita sering menemukan diri kita dalam dilema, atau kita berada dalam peluang, di mana kita dihadapkan tiba-tiba pada pertanyaan seperti ini. Jadi jika saya siap karena persekutuan dengan Tuhan, saya akan segera mengangkat hati saya pada Tuhan, dan akan bertindak, mengatakan, dan memutuskan dengan benar. Saya perlu berada dalam persekutuan yang berkelanjutan dengan Tuhan. Hubungan konstan. Ketika saya terus bersekutu dengan Tuhan, saya selalu terhubung dengan Tuhan. Tepat. Saya tidak perlu pergi dan kemudian mengunci pintu Dan dan mencari saudara bergulat. dan para pendeta dan minta mereka Benar. untuk mendoakan saya dan panik karena saya tidak tahu harus Tepat. berbuat apa. Kita akan rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Berikut adalah catatan singkat tentang sejarah kitab Nehemia. Pada tahun 446 sebelum Masehi, Nehemia mendengar tentang masalah itu dan berdoa. Pada
Pada tahun 445 sebelum Masehi, Nehemia dikirim ke Yerusalem. Juga pada tahun 445 sebelum Masehi, Nehemia membangun kembali tembok Yerusalem. Pada tahun yang sama, ia juga merayakan pesta sangkakala. Begitu juga dengan pesta tabernakel. Dan di tahun yang sama, mereka mendedikasikan tembok itu. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Saya punya pertanyaan. Nehemia terlepas dari imannya. Dia meminta perlindungan dari raja. Sementara Ezra berada dalam situasi yang sama tapi tidak meminta perlindungan. Apakah ini berarti iman Nehemia lemah? Perlu kita ketahui dulu apakah Nehemia meminta perlindungan atau apa yang dia minta dan apakah ini iman yang lemah. Kata-kata Nehemia tercantum dalam ayat 7. Dia berkata, "Berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat supaya mereka memperbolehkan aku lewat sampai aku tiba di Yehuda." Tentu saja raja ini seorang kaisar, raja segala raja dan memiliki gubernur di semua wilayahnya Yang tunduk padanya. yang tunduk padanya. Itu yang diminta Nehemia, surat untuk gubernur di wilayah seberang sungai. Dia tidak meminta pasukan, tapi agar dianggap sebagai utusan raja dan sebagai gubernur Yerusalem yang ditunjuk. Raja mempersiapkannya dengan pasukan untuk melindunginya sampai dia datang ke Yerusalem. Namun secara umum, urusan Allah berbeda satu sama lain. Kita tidak bisa meletakkan cetakan untuk urusan Tuhan atau meniru orang lain. Menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Sungguh baik bahwa Anda menjelaskan kepada kami bahwa dia tidak meminta perlindungan, melainkan meminta surat untuk Ya. melewati negara bagian ini supaya bisa mencapai tanah Yehuda. Ya. Saudara Ishak, ada dua karakter muncul di ayat 10. Ketika Sanbalat, orang Horon, dan Tobia, orang Amon, pelayan itu mendengar hal itu, mereka sangat kesal karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Kami ingin tahu siapa dua karakter ini dan apa yang mereka maksudkan secara spiritual di wilayah perang spiritual antara orang beriman dan musuh. Sanbalat berarti kebencian. Orang lain yang bernama Tobia berasal dari benih Amon yang berasal dari benih Lot. Dan Geshem berasal dari orang Arab. Jika kita ingin tahu siapa yang menyerupai kebencian kepada Tuhan dan umatnya, itu adalah setan. Oke, dan benih Amon yang berasal dari Lot menyerupai dagingnya. Maksudnya kedagingan, Sifat jahat yang ada dalam entitas manusia. sifat natur manusia yang adalah Sifat berdosa. manusia yang jatuh yang terlepas dari Tuhan. Geshem orang Arab menyerupai dunia. Yang dimaksud dengan dunia sistemnya. Itu menjauhkan manusia dari Tuhan. Jadi ini dengan setan. Dan sifat jahat yang ada dalam entitas manusia kita yang telah jatuh. Adalah tiga musuh orang beriman yang tidak ingin dia berkembang dan mencapai tujuan Tuhan. Tapi kita bersyukur pada Tuhan karena pekerjaan Tuhan memang ada lawan. Tapi ada orang yang menyemangati dan mendukungnya. Ini ada di seluruh Alkitab. Baik di perjanjian lama seperti yang telah kita lihat Esra sebelumnya, atau dalam perjanjian baru. Ada teman-teman Paulus, ada orang yang menjamu Rasul Paulus, dan ada juga yang membantunya dalam pelayanan. Tapi juga ada begitu banyak musuh. Jadi kita akan menghadapi ini dan kita akan menghadapi itu. Tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita, juga tapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus. Selalu membawa kita di jalan kemenangannya. Ya, kita punya musuh, kita punya setan, tapi Kristus lebih kuat dari setan dan Dia mengalahkannya. Kita memiliki dunia, tapi kita memiliki Bapa dan kasih-Nya. Untuk menaklukkannya dan kita memiliki Roh Kudus. Untuk mengalahkan daging dan sifat jahat. Adalah baik untuk mengetahui bahwa dunia sebagai musuh, bukan manusia. Ya. Kita tidak memiliki permusuhan Tidak. dengan manusia dan Kita kita tidak mencintai memiliki semua orang. keinginan untuk membunuh manusia atau menghancurkan manusia. Tapi kita berbuat baik, tapi Untuk permusuhan semua. kita adalah dengan dunia sebagai suatu sistem yang menjauhkan manusia dari Tuhan. Itu benar. Baik, saya merasa ada komentar dari para pemuda. Mari kita dengar. Pertanyaan saya ada di bagian doa langsung. Apakah format doa menjadikan beda jawaban Tuhan? Apakah ada perbedaan mengabulkan doa singkat langsung dari doa tidak henti-hentinya? Bagaimana dengan doa puasa? Saya bertanya-tanya, jawaban Allah bergantung pada apa? Berdoa tanpa henti atau doa langsung atau apa tepatnya? Yang ingin saya katakan bahwa doa seketika Nehemia, sebagaimana Anda menyebutnya, datang setelah
perkataan yang disebutkan dalam pasal 1. Duduklah aku, menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa. Ini bukan pertama kalinya dia mengangkat hatinya kepada Tuhan. Kita telah melihat dalam doanya di pasal 1 bahwa ini dibangun di atas firman Tuhan. Dan Yesus mengajar kita kondisi terkabulnya doa ketika dia berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya." Jika kita memahami kehendak Allah dan meminta hal-hal yang sesuai dengan kehendak Allah dalam kerendahan hati dan kehancuran, dan juga dalam iman, dan memohon tanpa henti, Dia tentu menjawab kita. Artinya di sini ini tergantung kondisi hati. Ada yang berdoa tak henti, tapi status hati mereka jauh daripada Tuhan. Tergantung pada doa itu sendiri. Jika kita meminta sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, tentu tidak akan kita dapatkan. Yakobus berkata, kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Hendak kamu habiskan untuk memuaskan Salah berdoa. hawa nafsumu. Iya. Saudara Nehemia, ayat dari 11 sampai akhir pasal, Nehemia memulai perjalanan penjelajahan malamnya. Dia berkata, bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem, dan seterusnya. Maka dia melakukan tur eksplorasi untuk melihat status di Yerusalem. Dari gerbang dan tembok, dia memulai dengan gerbang lebak. Lalu selesai dengan gerbang lebak, kemudian ada kata, lalu diulangi berkali-kali. Iya. Apa yang kita lihat dalam situasi ini? Pertama yang dia lakukan adalah datang ke Yerusalem. Dan ada di sana 3 hari. Dia tidak mengatakan apa yang dia lakukan dalam 3 hari ini, tapi saya yakin bahwa dia ada di hadapan Tuhannya. Untuk mewakili status di hadapan Tuhan dan memohon darinya. Meskipun tangan Tuhan baik padanya yang terlihat dalam semua urusan, dia ingin mengambil konfirmasi akhir. Lalu dia bangkit untuk memperkirakan status. Lihatlah tingkat kehancuran di tembok dan ukuran kerusakan di gerbang yang terbakar dengan api. Nehemia tidak menunggu laporan dari siapapun, tetapi dia keluar melalui gerbang lembah. Lembah selalu berbicara kepada kita Tentang kerendahan hati. dan perasaan hancur. Dia berharap memiliki visi yang jelas dari Tuhannya. Awalnya dia tidak memberitahu siapapun. Dia pergi dengan beberapa orang tapi dia tidak memberitahu siapapun tentang apa yang telah Tuhan taruh di dalam hatinya. Kita mungkin bertanya mengapa dia tidak memberitahu siapapun pada awalnya. Mungkin dia tidak mau seperti yang kita baca di ayat-ayat sebelumnya tentang musuh yang sangat terganggu akibat seorang pria yang datang untuk mencari kesejahteraan anak-anak Israel. Jadi dia tidak mau apa yang ingin dilakukan dan yang Tuhan taruh di hatinya diketahui oleh musuh. Tapi juga dia ingin dipenuhi dengan visi yang Tuhan taruh di dalam hatinya. Sehingga saat dia berbicara dan berbagi, dia berbagi pada waktu yang tepat atau mungkin dia berbagi sebelum waktunya. Dia menemukan alasan seperti dari mana Anda mendapatkan sumber daya. Kau akan mengagitasi musuh. Orang-orang miskin dan engkau akan menyebabkan masalah lagi bagi mereka. Karena itu Nehemia memilih waktu yang tepat untuk berbagi. Benar. Saya ingin Anda mengomentari bahwa dia tidak puas hanya dengan mendengar. Dia menerima berita dan mendengar. Tapi dia pergi untuk memastikan hal itu sendiri dan melihat Iya. dengan matanya sendiri lalu Benar. membuat keputusan. Apa bahayanya kita membuat keputusan hanya dengan mendengar berita? Ya, mendengar saja tidak memberikan seluruh kebenaran jika Anda ingin memperkirakan situasi dengan benar. Lihatlah, lihat sendiri. Benar. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Saya punya pertanyaan di ayat 20. Dia berkata, aku menjawab mereka, kataku Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun, tetapi kamu tidak punya bagian atau hak, tidak diingat di Yerusalem. Terlihat jelas bahwa Nehemia memiliki karakter yang sangat berani. Dari mana dia mendapatkan keberanian ini, dan bagaimana kita bisa menjadi seperti dia? Apa sumber keberanian Nehemia? Bagaimana kita bisa memiliki sumber yang sama dengan Nehemia? Ada lebih dari satu hal. Keberanian ini adalah alasan atau hasil dari beberapa data yang diberikan sebelumnya. Hal pertama adalah doa. Orang yang berdoa berada di hadirat Tuhan untuk waktu yang lama. Berlutut dan menghancurkan dirinya di hadapan Tuhan. Sangat berani di hadapan musuh.
Kita ingat misalnya Elia. Elia yang biasa meletakkan wajahnya di antara kedua lututnya di hadapan Allah dalam doa dan sangat rendah hati di hadapan Tuhan, memiliki kekuatan moral yang luar biasa terhadap para nabi Baal di Gunung Karmel. Kita melihat kisahnya dalam 1 Raja-Raja 18 dan 19. Hal kedua, ketika Nehemia bicara pada mereka, dia bergantung pada Allah semesta alam di sisinya. Dia katakan bahwa Allah semesta langit sendiri akan membuat kami makmur, tapi Anda, apapun yang Anda konspirasikan, yang ada di pihak kami bukanlah kaisar, bukan Artasasta, tapi Tuhan semesta alam. Tuhan semesta langit Tuhan ada semesta di langit pihak ada di kita. pihak kita. Allah semesta alam sendiri akan memakmurkan kita. Karena itu jika dia akan memakmurkan kami, maka Anda melakukan apapun yang Anda inginkan, kami tidak akan takut. Hal ketiga adalah kita juga melakukan peran kita. Nehemia luar biasa dalam keseimbangannya. Ada seseorang yang mengatakan bahwa Allah semesta langit akan mensejahterakan kita. Jadi Tuhan buat berhasil pekerjaan Anda di mana-mana. Dia memberkati para pelayannya. Dan apa yang dia lakukan? Tidak Dia melakukan berdoa dan apapun. tidak melakukan apa-apa. Karena Tuhan akan memakmurkan kita. Dan hanya itu. Yang satu lagi bekerja dan berkata, mudah-mudahan kami yang akan bangunnya kembali. Jika mereka hanya beri saya tanggung jawab ini, serahkan masalah ini pada saya dan saya akan melakukannya. Semua itu tanpa doa. Maka pasti dia akan menghancurkan dan tidak membangunnya kembali. Jadi di mana Keseimbangan di keseimbangannya? keduanya bersama. Keseimbangannya jelas dalam kalimat yang Nehemia katakan kepada mereka. Dia memberitahu Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Inilah Tuhan. Inilah perannya, dan dia pasti akan melakukannya. Tetapi karena itu kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun. Dan inilah peran kita. Kadang saudara ayat kita cenderung bersikap ekstrim. Terkadang ada yang berkata, Tuhan semesta langit akan berhasil dalam pekerjaannya. Jadi saya akan berdoa agar Tuhan berkati pekerjaannya dan para pelayannya. Tapi aku tidak akan melakukan apa-apa. Atau sebaliknya, saya merasa bahwa saya akan bangunnya kembali dan saya akan buatnya makmur mudah-mudahan. Tanpa mengandalkan Tuhan, tapi untuk merasakan itu, jika saudara-saudara memberi saya masalah ini atau pelayanan ini, atau jika orang beriman menempatkan saya pada posisi ini dan memberi saya kesempatan, saya akan luar biasa. Yang benar adalah saya bisa menghancurkan banyak hal, karena itu keduanya penting. Bahwa Tuhan akan melakukan perannya, dan saya juga akan bangkit. Tuhanlah sumber kesuksesan, tapi saya juga harus melakukan bagian Untuk melakukan saya. peran saya yang Tuhan perintahkan untuk saya lakukan. Benar, tepat. Ada pertanyaan lain dari hadirin di studio? Dalam ayat 3 saya perhatikan bahwa Nehemia memberitahu raja, semoga raja hidup selamanya. Kita tahu bahwa tidak ada orang yang hidup selamanya. Jadi apakah Nehemia menyanjung raja untuk membantunya atau mendapatkan dukungan raja atau apa sebenarnya? Menyanjung? Apakah ini menyanjung atau keinginan yang tulus dan baik kepada raja? Kami ingin tahu dari Anda. Saya mengerti bahwa itu adalah semacam salam kepada raja, seperti yang Anda katakan, yang mulia atau yang agung. Atau semoga Tuhan berimu umur panjang. Sesuatu seperti itu adalah ekspresi rasa hormat. Dan itu adalah ekspresi umum pada waktu itu. Ini berarti Tuhan akan memperpanjang umurmu, bukan raja akan hidup selamanya. Atau itu berarti Nehemia menyanjungnya. Adalah normal bagi siapapun yang melakukan kebaikan kepada seseorang, dia mendoakannya untuk memiliki panjang umur. Tuhan menjagamu. Pasti Anda telah belajar sesuatu hari ini. Saya berharap demikian. Adakah seseorang membagikan apa yang dipelajari? Saya sangat menyukai bahwa ada perbedaan antara dunia sebagai sebuah sistem dan sebagai orang yang dicintai. Jadi janganlah mencintai dunia atau hal-hal di dunia, tapi kita mencintai orang-orang baik dan beriman maupun yang berdosa. Bagus. Ada lagi? Saya senang bahwa dia tidak memberitahu siapapun apa yang Tuhan katakan kepadanya. Pekerjaan Tuhan membutuhkan kerahasiaan. Saya melakukan apa, Tuhan memberitahu saya untuk melakukannya. Kerahasiaan antara saya dan Tuhan. Baik. Ada lagi? Silakan. Sangat jelas bahwa Tuhan menempatkan Nehemia di tempat tertentu ini untuk melakukan pelayanan tertentu dan dia melakukannya dengan sangat baik. Ini mendorong kita ketika Tuhan menempatkan kita di mana saja, di posisi tertentu di tempat kerja, di jalan atau di kota, tentunya dia ingin kita melakukan sesuatu. Sangat Kita bagus. harus meminta dia untuk menjelaskan jalan kepada kita untuk menyelesaikan pelayanan kita. Komentar terakhir? Ya, saya sangat senang bahwa Tuhan menggunakan bahkan raja untuk memenuhi tujuannya. Jadi Tuhan menggunakan segalanya seperti yang dia katakan bahwa segala sesuatu bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Bagus sekali. Terima kasih. Kita akan lanjutkan pembicaraan di episode yang selanjutnya. Terima kasih para hamba Terima Tuhan. Sampai kasih. jumpa di Terima episode kasih. selanjutnya. Terima kasih. Pemirsa terkasih, saya ingin mengingatkan Anda tentang perkataan terakhir dalam pasal ini. Allah semesta langit, dialah yang membuat berhasil. Ini bukanlah ayat yang ditulis oleh siswa sekolah dalam catatan mereka untuk membiarkan Tuhan memberi mereka kesuksesan. Ini penyalahgunaan ayat-ayat Alkitab. Tetapi jika Anda pelayan gereja, jika Anda seorang ayah, jika Anda ditugaskan oleh Tuhan melakukan pekerjaan apapun, ketahuilah bahwa sumber keberhasilan adalah Tuhan, Allah semesta langit. Dialah yang membuat kami berhasil. Tetapi juga, saya memiliki peran yang harus saya lakukan. Jadi jika Anda berada di gereja, jangan pisahkan diri Anda dari gereja. Terlibatlah dalam penderitaan dan mulailah membangun.
Dan ketahuilah bahwa Tuhan Allah di surga adalah sumber kesuksesan. Anda akan berhasil jika Anda berada di hadapan Tuhan dengan hati yang murni. Sampai jumpa kembali di episode yang selanjutnya. Tuhan besertamu. أحببت أن سيدي يسمع صوتي ودعائي ويستجيب طلباتي فهو مخلصي رجائي أمل نحو أذنه لذاك أدعوه أنا مدة عمري كلها فهو الإله ربنا الرب صديق قوي كذاك حنان أمين حافظ كل البسطاء مخلص متضعين يا نفسي قومي وارجعي إلى مقام راحتك إليك أحسن العالي عودي إذا لنعمتك أنقذت نفسي سيدي من شر موت وقلق وقد مسحت أدمعي حفظتني من الزلق في موطن الأحياء أنا أسلك قدام الإله مخبرا بفضله مسبحا طول الحياة آمنت بالحق الجلي لذاك فهت ناطقا وقد تذللت أنا ذلا شديدا فائقا وقلت عند حيرتي لا أرتجي إلا الإله كل سواه باطل ولا رجاء لي سواه. Tuhan firman-Mu ajaib kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.